Bab 383. Kekuatan pedang Yun Ce pada 90% kekuatannya secara alami luar biasa. Xia Qingyue terpaksa mundur 10 kaki jauhnya, diam-diam menatap Yun Ce yang tampak sedikit malu. Yun Ce menyingkirkan sesar naga, menggoyangkan lengannya yang sebagian besar mati rasa tanpa meninggalkan bekas, dan berkata tanpa tersipu, "Aku mencobanya, dan batunya memang sangat keras." Itu memang tempat yang disukai nenek moyang Bing Yun saat itu. Jika tempat ini bisa disegel, itu akan menjadi tempat teraman di Changfeng. Saya jamin seluruh Villa Tianjian tidak akan bisa menerobos masuk. Setelah mengatakan itu, Yun Ce menghadap ke dinding dengan Frozen and Divine Art terukir di atasnya. Mengulurkan tangannya, Dark Tun Bing Yun Jue, dengan kilatan cahaya biru di tangannya, tulisan biru es dengan cepat muncul di dinding Qian. Saya dengar selain nenek moyang Bing Yun saat itu, hanya istri Qingyue yang mampu memahami dan mempraktekkan teknik misterius ujung beku selama ribuan tahun. Ini bisa membuktikan dua hal. Pertama, istri saya Qingyue sangat luar biasa, dan itu juga membuktikan bahwa teknik misterius ujung beku sungguh menakjubkan. Memang sangat misterius. Dalam pandangan Yun Ce, rahasia misterius seni ilahi ujung beku mulai tercetak baris demi baris, biarkan aku melihatnya dengan cermat. Seni ilahi ujung beku, rahasia umum, es, air yang ekstrim, dingin yang ekstrim, segala sesuatu di dunia dapat diubah menjadi es, air dapat dikondensasi menjadi es, darah dapat dikondensasi menjadi es, ki dapat dikondensasi terkondensasi menjadi es, suan dapat terkondensasi menjadi es, gunung dan langit juga dapat terkondensasi menjadi es. Teknik misterius seni ilahi Feng Yi tampak sederhana dan lugas. Tampaknya juga mendalam dan mendalam. Sekilas, ini sepertinya bukan rahasia yang kuat sama sekali, melainkan hanya pernyataan yang berlebihan. Pada awalnya, Yun Ce hanya ingin mengalami seni misterius ujung beku yang misterius ini, tetapi ketika seni misterius itu memasuki mata, hati, dan jiwanya, dia tenggelam di dalamnya tanpa sadar, dan ekspresinya berubah. Dia menjadi semakin tenang dan tergila-gila kemudian, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan keenam inderanya tertutup secara tidak sadar, dan bahkan Xia Qingyue di sampingnya pun dilupakan. Rahasia mendalam dari seni ilahi ujung beku memasuki hati dari mata. Di dunia kesadaran Yun Ce, sepertinya ada suara yang perlahan-lahan melafalkan rahasia mendalam dari seni ilahi ujung beku, dan suara ini terukir dengan kuat di dalam hatinya. Lambat laun, dia merasakan benih dewa jahat tipe air, yang selama ini diam, tiba-tiba menjadi aktif, seolah-olah dia mencium sesuatu yang dirindukan. Yun Ce memiliki ekspresi santai di wajahnya suatu saat, tapi tiba-tiba melihat ke dinding dan memasuki keadaan halus pada saat berikutnya. Xia Qingyue terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apapun yang mengganggu Yun Ce, dan ada ekspresi serius, lihat wajahnya dengan sedikit keterkejutan yang mendalam. Teknik misterius seni ilahi ujung beku ini sangat misterius. Ini berisi aturan kekuatan es yang paling dasar dan komprehensif, tetapi juga yang paling sulit untuk dipahami secara menyeluruh. Ketika murid Bing Yun pertama kali bersentuhan dengan tumpukan teknik misterius ini, satu-satunya perasaan yang mereka miliki adalah tidak dapat dipahami. Untuk memahami seni ilahi ujung beku, Xia Qingyue tinggal di bawah penjara es tingkat keempat selama beberapa bulan dan melebur dirinya ke dalam es hitam, baru kemudian dia secara bertahap memahami hukum inti kekuatan es dan menguasai seni ilahi ujung beku. Dan Yun Ce baru saja melakukan kontak dengannya untuk pertama kalinya. Dia biasanya menggunakan energi dalam berbasis api yang berlawanan dengan tipe berbasis es, tapi dia benar-benar memasuki kondisi pencerahan begitu saja. Benih dewa jahat tipe air mengerang penuh semangat di pembuluh darah Yun Ce yang dalam, dan secara bertahap mulai berputar. Pada saat ini, kabut es berbentuk cincin tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian menyebar seperti riak. Membawa angin dingin yang bukan keduanya, mendesak atau lambat. Segera, kelompok kabut es kedua mengembun di sekitar Yun Ce lagi, tapi kali ini, kabut es tidak menghilang untuk waktu yang lama. Secara bertahap, dengan kilatan cahaya biru, roh es tiba-tiba muncul di kabut es. Kehidupan secara umum terbang mengelilingi tubuh Yun Ce. Bibir merah muda Xia Qingyue sedikit terbuka, dan cahaya luar biasa bersinar di matanya yang indah. Roh es ini bukanlah kristal es biasa yang terkondensasi oleh udara dingin dari seni Bing Yun, tetapi tingkat pertama dari seni ilahi ujung beku yang telah terintegrasi sepenuhnya, roh es yang dapat dipadatkan kapan saja. Pada saat ini,
kurang dari setengah jam telah berlalu sejak Yun Ce mulai memahami Frozen and Divine Art. Tak seorang pun di Frozen Cloud Asgard yang mampu memahaminya selama ribuan tahun. Bahkan dengan kemampuan pemahaman Xia Qingyue, butuh beberapa bulan baginya untuk sepenuhnya memahami keterampilan misterius tipe S tertinggi. Namun, Yun Ce sebenarnya hanya menggunakan kurang dari setengahnya waktu telah langsung menyelesaikan level awal. Xia Qingyue menatap Yun Ce dengan mata kosong, dia tidak tahu berapa banyak rahasia luar biasa yang dimiliki pria yang merupakan suaminya ini. Faktanya, dalam hal pemahaman, meskipun Yun Ce jelas tidak rendah, dia tidak lebih tinggi dari Xia Qingyue. Namun, Yun Ce memiliki benih air dewa jahat di tubuhnya. Es adalah salah satu bentuk air. Untuk memahami seni ilahi ujung beku, pertama-tama seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum es. Yun Ce, yang memiliki benih dewa jahat air, akan sepenuhnya cocok dengan unsur air, dan pemahamannya tentang hukum es juga telah mencapai batas tertingginya. Oleh karena itu, ambang batas dan hambatan untuk berlatih seni ilahi ujung beku tidak ada sama sekali bagi Yun Ce. Pada saat yang sama, seni misterius dipahami sepenuhnya, dan kecepatan pencetakannya ke dalam jiwa juga berhubungan langsung dengan kekuatan jiwanya. Yun Ce memiliki jiwa dewa naga di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa menunjukkannya juga kekuatan jiwa yang tidak normal karena keterbatasan kekuatan misteriusnya, kekuatan jiwanya masih sangat langsung, levelnya pasti tidak sebanding dengan orang normal. Dengan keberadaan jiwa dewa naga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di seluruh benua angin biru, hampir tidak ada teknik misterius yang tidak dapat dipahami dan dikendalikan oleh Yun Ce. Setelah setengah jam berikutnya, jumlah roh es di sekitar tubuh Yun Ce berangsur-angsur meningkat, dari 1, menjadi selusin, menjadi puluhan, menjadi ratusan. Setelah semua rahasia seni ilahi ujung beku terpatri dalam hati dan jiwanya, Yun Ce juga menutup matanya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba dan diam-diam melepaskan udara dingin yang menusuk tulang. Pada saat yang sama, serangkaian benang kristal es juga dengan cepat memanjang keluar dari berbagai bagian tubuhnya, bukan lama setelah. Benang kristal es ini terjalin di sekitar tubuhnya, berubah menjadi jaringan es aneh yang semakin besar dan padat. Pada saat ini, Yun Ce jelas telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri di mana keenam inderanya tertutup. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai keadaan pemahaman yang paling ekstrim, dan tidak boleh ada gangguan. Xia Qingyue perlahan melayang, menatapnya diam-diam untuk beberapa saat, dan kemudian pergi diam-diam. Dalam kondisi pemahaman yang ekstrim ini, seseorang tidak akan bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali, dan itu akan menjadi normal selama beberapa hari, atau bahkan 10 hari, dan jika berada pada tingkat yang sangat tinggi, keadaan ini bahkan mungkin terbenam di dalamnya selama beberapa tahun atau bahkan ratusan tahun tanpa disadari. Namun, pencerahan Yun Ce tidak berlangsung selama yang diharapkan Xia Qingyue. Awan menyembunyikan bulan yang dingin, dan ketika seluruh Frozen Cloud Asgard diselimuti malam tanpa batas dan jatuh ke dalam keheningan yang dingin, Yun Ce akhirnya terbangun dari kondisi pencerahan. Ping! Saat matanya terbuka, semua kristal es di sekitarnya meledak dan berubah menjadi pecahan es. Yun Ce membuka lengannya dan melihat telapak tangannya ke kiri dan ke kanan. Dia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman dan rileks, seolah-olah seluruh tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh sesuatu yang murni dan murni. Pohon ujung beku. Saat Yun Ce bergumam pelan, 2 pohon kristal es kecil tumbuh dengan cepat di telapak tangannya, menyebarkan cabang dan dedaunan es yang lebat. Cermin fantasi ujung beku. Ding! Saat Yun Ce membuka tangannya, penghalang berbentuk bola yang hampir sepenuhnya transparan menyelimuti Yun Ce. Segera, udara dingin dan nafas yang berasal dari Yun Ce hampir sepenuhnya terisolasi, dan suaranya benar-benar terhalang. Keterampilan rahasia tersembunyi ini bahkan lebih kuat daripada Ice Cloud Barrier, yang dibuat oleh Ice Cloud Jue berkali-kali lebih kuat. Selama cermin fantasi ujung beku terbuka, Yun Ce bahkan percaya bahwa bahkan seseorang yang wilayahnya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya, jika diselidiki dengan sengaja, akan sulit menemukan tempat persembunyiannya dalam jarak 100 kaki. Yun Ce menyingkirkan cermin ajaib ujung beku dan bergumam dengan suara rendah, setelah mencapai tingkat keempat dalam satu tarikan napas. Teknik ajaib ujung beku ini sepertinya tidak terlalu sulit. Ini jauh lebih sederhana daripada terobosan dari cermin ajaib ujung beku. Bayangan patah dewa bintang dan seni Buddha Agung. Belum lagi, apa yang dikatakan Yun Ce,
apalagi orang-orang lain di Istana Abadi Awan Beku. Bahkan jika leluhur Awan Beku mengetahuinya, dia mungkin akan sangat marah hingga melompat keluar dari sana, peti mati es dan menyemprotkan darah ke wajahnya. Benih dewa jahat lagi, dan jiwa dewa naga, dengan segala jenis plug-in yang tidak termasuk dalam level ini, sebenarnya berani mengatakannya ini. Xia Qingyue sudah tidak ada lagi, dan Yun Ce berjalan keluar sendiri. Ketika dia keluar dari bawah tanah, dia menyadari bahwa hari sudah malam. Frozen Cloud Asgard sangat sunyi di malam hari, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Meski bulan tertutup awan tipis yang bertahan sepanjang tahun, sebagian besar cahayanya dipantulkan oleh salju putih di permukaan, sehingga cahayanya tidak terlalu redup. Yun Ce segera menyesal tidak menanyakan tentang apartemen Xia Qingyue di siang hari, jika tidak, sungguh waktu yang tepat. Kecuali dia, semua orang di Frozen Cloud Asgard adalah perempuan, dan saat itu malam hari. Selain Xia Qingyue, sepertinya tidak cocok baginya untuk pergi ke siapapun. Selain itu, Gong Yuxian belum mengumumkan bahwa dia adalah murid Bing Yun. Diperkirakan bertemu langsung dengan murid Bing Yun dapat menyebabkan kekacauan. Meneriakkan Xia Qingyue dengan keras di tempat. Tampaknya lebih buruk lagi. Bagaimana cara melakukannya? Apakah saya hanya akan menunggu di sana sampai istri Qingyue berinisiatif mendatangi saya? Yun Ce berdiri di sana dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jika ini adalah tempat lain, bahkan salah satu dari 4 tanah suci, dia akan berani berjalan-jalan dengan santai, tetapi tempat ini penuh dengan wanita. Sangat sulit untuk bergerak di tengah malam. Tanda seru, lupakan saja, ayo kembali ke Frozen End Temple. Yun Ce berpikir tak berdaya dan berbalik untuk kembali ke bawah tanah. Begitu dia melangkah, telinganya tiba-tiba bergerak. Ada suara samar seorang wanita datang dari sisi kanan. Dia segera mendengarkan dengan cermat. Itu tadi memang suara seorang wanita, dan sepertinya tidak hanya ada satu orang, jaraknya hanya sekitar 2-300 kaki. Dan salah satu suara, sepertinya adalah suara Chu Yueli. Jika Chu Yueli dapat ditemukan, hal berikutnya secara alami akan lebih mudah ditangani. Tanpa pikir panjang, Yun Ce dengan cepat berjalan menuju sumber suara. Saat dia semakin dekat, suara di telinganya menjadi semakin jelas. Yueli, apa belum ada berita tentang kakak senior Yue Chan? Tidak, kakak, dia mungkin mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya dan hidup mengasingkan diri di tempat terpencil. Dia bahkan mungkin meninggalkan negeri Blue Wind. Aku sangat mengkhawatirkannya. Ini adalah suara Chu Yueli. Suara lain selembut air berkata, jangan khawatir, kekuatan mendalam kakak senior Yue Chan setinggi Wang Xuan. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan misterius, sama sekali tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengerti mengapa kakak senior Yue Chan melakukan ini. Apa yang terjadi dengan orang bernama Yun Ce itu? Benar-benar, sangat tidak bisa dimengerti. Ini adalah suara yang sangat halus, yang sepertinya keluar dari mulut seorang gadis. Aku benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Omong-omong, apakah Yun Ce benar-benar sekuat itu? Tuan Istana Taishan selalu ingin bertemu dengannya, dan mengapa? Apakah kakak senior Yueli tahu? Suara ini, seperti di atas, suaranya hampir sama. Jika bukan karena sedikit perbedaan timbre, bisa dengan mudah disalahartikan berasal dari orang yang sama. Yun Ce semakin dekat dan dekat. Dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Tentu saja, dia segera ditemukan oleh para wanita Bing Yun ini. Segera, suara mereka mulai menunjuk padanya. Namun, dia baru saja selesai berlatih Frozen and Divine Seni, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Selain itu, setelah ditanamkan dengan Frozen Cloud Soul Crystal, semua orang yang juga berada di Frozen Cloud akan segera merasakannya dan secara alami mengidentifikasi dia sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau ada laki-laki yang berjalan ke arah mereka. Dekat, seseorang datang lewat sini. Aura ini, sepertinya agak aneh. Petik 2, aura ini sepertinya adalah aura seni ilahi ujung beku. Tidak, aura energi yang dalam ini jelas hanya berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam bumi. Tidak mungkin Qingyue. Tebak saudara perempuan atau murid mana yang ada di sini. Saya kira itu Ling Xue. Tidak, mungkinkah itu Surou? Sepertinya potos. Baunya sepertinya agak aneh. Mungkinkah kakak atau murid mana yang sengaja menyembunyikan auranya untuk menggoda kami? Saudari-saudari, di luar,
cepat masuk. Jika kalian bersembunyi lagi, kami akan keluar dan menangkapmu. Di depan Yunce, di sana adalah sebuah pintu di balik pintu es yang tidak tertutup. 6 suara wanita keluar, ada yang dingin, ada yang lembut, ada yang acuh tak acuh, ada yang manis dan halus, dan apa yang mereka katakan setelah itu membuat Yunce semakin merasa. Karena tidak dapat menahannya, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan sikap mereka terhadapnya, lalu maju selangkah dan membuka pintu es itu. Dia membuka bibirnya, tapi sebelum dia dapat mengucapkan kata pertama, seluruh tubuhnya terasa seperti sebuah sengatan listrik. Dia benar-benar membeku di sana. Di depannya ada genangan air jernih. Tidak ada kabut di air, jadi tentu saja itu bukan sumber air panas. Ini adalah satu-satunya tempat di Frozen Cloud Asgard yang tidak akan mengembun bahkan di bawah es kutub, mata air dingin alami. Di mata air dingin, ada 6 orang wanita yang bagaikan batu giok yang diukir dari es. Wajahnya seperti dilukis dengan kuas peri, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, namun semuanya secantik peri dan seindah lukisan. Bab 384. Mata air dingin ini berada di Frozen Cloud Asgard, sehingga secara alami dinamai Bingyun, dan disebut Frozen Cloud Cold Pool. Sudah ada sejak berdirinya Frozen Cloud Asgard, namun di dalam es dan salju ini, terdapat adalah abadi yang tidak terkondensasi. Mata airnya sangat jernih. Setiap pasir dan batu di dasar mata air dapat terlihat dengan jelas, dan udara dingin yang terkandung di dalamnya jauh lebih baik daripada es hitam. Para wanita dari Frozen Cloud Asgard berendam di dalamnya tidak hanya akan terasa nyaman dan nyaman, tetapi juga bisa sangat baik untuk menenangkan rasa dingin yang hebat di tubuh selama latihan. Oleh karena itu, setelah seharian berlatih, banyak murid Bingyun yang akan berendam di kolam dingin setiap hari. Dan saat berendam, tentunya mereka akan telanjang bulat tanpa sehelai pakaian pun, sehingga tubuh batu giok es dan salju mereka bisa menyatu dengan kolam dingin. Zisui melakukan kontak dekat dengannya, dan ketika dia mendengar suara luar, dia tidak akan pernah panik dan menutupi dirinya, karena Frozen Cloud Asgard penuh dengan wanita, dan tidak mungkin yang akan didekati oleh siapapun. Tapi hari ini, kejutan besar terjadi pada Yunce. Dan kejutan yang lebih besar adalah, para murid Bingyun berendam di kolam dingin relatif lebih awal, sedangkan wanita Bingyun tingkat menengah dan tinggi sengaja menundanya. Sekarang malam semakin larut. Keenam orang itu menikmati bermain di dalamnya. Kolam dingin semuanya bukan murid Bingyun biasa. Yunce telah mendengar reputasi mereka berkali-kali, dan dia bahkan melihatnya terakhir kali dia masuk ke Istana Abadi Awan Beku. Murong Qiansui, yang kedua di antara 7 dewa awan beku. Selir Junlian, peringkat ketiga di antara 7 dewa awan beku. Mulanyi, peringkat keempat di antara 7 dewa awan beku. Master Xia Qingyue, peringkat kelima di antara 7 dewa Bingyun. Yunce sudah sangat akrab dengan Chu Yueli. Ada juga saudara kembar Feng Hanyu dan Feng Hansui yang menempati peringkat ke-6 dan ke-7 di antara 7 dewa awan beku. Itu benar, ke-6 orang ini, semuanya berada di antara 7 dewa Frozen Cloud Immortal yang berada di urutan kedua setelah kepala istana di Frozen Cloud Asgard. Kecuali Xia Tiyue, 6 orang lainnya semuanya hadir. Jika Yunce membuka pintu es dan melihat mayat di tanah, dia bahkan tidak akan menggerakkan alisnya. Bahkan jika dia melihat binatang misterius kuno merajalela di langit, dia paling tidak akan tertegun sejenak. Dalam pikirannya 2 masa kehidupan, dia secara pribadi telah menciptakan gunungan mayat dan lautan tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menemui tempat-tempat putus asa dan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia berpikir bahwa karakternya telah ditempa hingga Gunung Tai runtuh tanpa mengubah penampilannya. Yunce, apa itu Gunung Tai? Kadang-kadang, meskipun ekspresinya dilebih-lebihkan, itu hanya untuk dilihat orang lain, dan hatinya pasti dingin. Tapi dia belum pernah menemui pemandangan seperti itu dalam 2 kehidupannya. Jika saya harus menggunakan idiom 4 karakter untuk menggambarkan keadaan pikiran Yunce saat ini, maka yang paling tepat adalah, ya, Tuhan, 7 dewa awan beku yang legendaris muncul telanjang di depan matanya. Memikirkan pemandangan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat pembuluh darah pria itu meledak karena kegembiraan. Tapi apa yang dilihat Yunce saat ini adalah pemandangan nyata. Semua pemandangan yang dia lihat dalam 2 masa hidupnya hampir sama mengejutkannya dengan pemandangan di depannya. Dia merasakan aliran darah di tubuhnya yang hendak muncrat dari lubang hidungnya. Saat peri Bingyun di mata air dingin melihat Yunce, tepatnya, dia melihat seorang pria, dia benar-benar terpana.
Tapi mereka bukanlah wanita biasa. Bahkan jika mereka menghadapi situasi yang tidak dapat diterima oleh wanita manapun, mereka tidak akan seterkejut wanita biasa. Namun, Feng Hanyu dan Feng Hansui yang termuda masih mengeluarkan jeritan yang menembus malam langit. Di dalam Frozen Cloud Asgard yang sunyi, dua jeritan yang tumpang tindih ini niscaya menyebar ke setiap sudut di sini. Ditambah makna yang terkandung dalam jeritan ini, kepanikan dan histeria seketika mengagetkan semua orang di Frozen Cloud Asgard. Yun Ce mundur selangkah, gemetar dan berkata dengan tidak jelas, iya, maaf, aku pergi, salah, kamu melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Yun Ce melakukannya tak lupa untuk melihat lagi dengan tajam di akhir. Sekali pandang, lalu dia lari. Yun Ce, aku akan membunuhmu. Sebelum Yun Ce berlari beberapa langkah, teriakan dingin mematikan Chu Yueli terdengar dari belakangnya, dan kemudian, di belakangnya, pedang panjang kristal es membawa udara dingin. Dengan atusukan yang kuat, teratai biru es mekar dengan cepat di ujung pedang, menusuk jantung belakang Yun Ce. Hampir di saat yang sama, 5 peri es lainnya dengan cepat mengenakan pakaian salju mereka dan melayang ke langit pada saat yang bersamaan. Untuk sementara waktu, sejumlah besar bunga es bermekaran di bawah langit malam. Angin dingin menderu-deru dan mengelilingi Yun Ce erat-erat, hampir seluruhnya mengelilinginya, ruang itu benar-benar beku. Di depan Yun Ce, bahkan ada dinding es setebal lebih dari 1 kaki yang didirikan secara langsung, menyebabkan dia hampir menabraknya saat dia melarikan diri dengan panik. Langkahnya terpaksa terhenti, dan 6 peri es telah mengelilinginya dengan kuat dari arah yang berbeda. 6 pedang dingin batu giok es bersinar dengan cahaya dingin, semuanya mengarah ke arahnya. Meskipun mereka semua telah mengenakan mantel salju, namun karena tergesa-gesa dan ketakutan mereka tidak punya waktu untuk menyeka kolam dingin di tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka basah, mantel salju yang sudah tipis menempel erat pada 6 tubuh anggun dan halus. Itu sepenuhnya menguraikan lekuk tubuh mereka yang sempurna, yang lebih menarik daripada telanjang. Ketika Yun Ce melihatnya, dia hampir tanpa sadar menutup hidungnya. Malam pertama di Frozen Cloud Asgard begitu indah hingga aku akan mati. Yun Ce, aku tidak menyangka kamu menjadi bajingan seperti itu. Aku sangat kecewa padamu. Wajah Chu Yueli tertutup es, giginya terkatup, dan dadanya terbungkus rapat dengan pakaian basah, menunjukkan sosok yang sempurna bentuk bulan sabit yang sempurna terus naik dan turun di bawah amarahnya. Kamu adalah orang tercela dan tidak tahu malu yang benar-benar datang untuk mengintip saudara perempuan kita. Itu tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu adalah orang yang ingin dilihat oleh guru istana tertinggi, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Murong Qiansui dipenuhi dengan embun beku dan niat membunuh. Di tubuhnya, aura kuat dari puncak Tianshuan dilepaskan sepenuhnya, mengunci Yun Ce dengan kuat. Apa yang harus aku lakukan? Dia telah melihat segalanya. Saudari Feng Hanyu dan Feng Hansui tampak sedih, bingung. Roh es di ruang sekitar Yun Ce berkibar, dan salju yang beterbangan menari. Wajah masing-masing peri istana es di depannya semuanya sangat cantik, seperti peri yang jatuh ke dalam debu. 6 dari mereka muncul pada saat yang sama, dan keindahan imajiner mereka melampaui langit dan bumi. Dikelilingi oleh 6 wanita dengan postur arogan dan abadi seharusnya memberi pria perasaan berada di negeri dongeng. Namun, Yun Ce merasa lebih saat ini, tapi itu adalah kekuatan yang bisa membekukan bumi. Dan pembunuhan tajam Bing Xin Aura. Yun Ce dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Peri, aku tidak pernah bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku hanya melewati tempat ini dan tidak menyangka akan ada." "Omong kosong, beraninya kamu membuat tipu muslihat," selir Jun Lian berkata dengan wajah penuh marah. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke batu es tinggi di sampingnya. "Bahkan jika kamu tidak tahu bahwa ini adalah lokasi istana esku, kolam dingin, lalu ketika kamu mendekatlah, apa kamu tidak tahu kata-kata ini?" Yun Ce-sun melihat ke arah jarinya. Dia terkejut melihat 4 karakter yang jelas tercetak di batu es yang tinggi. Bing Yun Hantan, 10.000 alpaka melintas di hati Yun Ce. Ada batu es dan batu giok dingin di mana-mana di Frozen Cloud Asgard. Saya tidak bisa melihat setiap batu es untuk melihat apakah ada kata-kata di dalamnya. Dan hanya mengikuti suaranya, siapa yang akan melihat batu kristal es di kedua sisi. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Mulanyi memiringkan pedang esnya dengan niat membunuh. "Kami para wanita istana es telah murni dan murni sepanjang hidup kami.
tapi hari ini kami ternoda oleh mata penjahat ini. Tidak masalah siapa dia, kita harus mati hari ini untuk meminta maaf. Saudari, ayolah. Roh es yang sudah kacau semuanya membuat kerusuhan dalam sekejap, dan badai es dan salju tiba-tiba pecah, hampir mengancam untuk menghancurkan Yun Ce menjadi berkeping-keping. Tubuh abadi 6 peri Bing Yun beterbangan, dikelilingi oleh bunga, tetapi penuh aroma. Penuh dengan niat membunuh. 7 dewa Bing Yun semuanya wanita. Begitu seorang wanita menjadi gila, tidak akan ada keraguan dalam menyerang. Pedang mereka akan langsung menuju ke organ vital Yun Ce. Yun Ce menginjak bayangan Dewa Bintang yang hancur dan buru-buru berenang di antara bayangan pedang dan bila es. Meskipun tidak disengaja, dia menyinggung 6 orang. Yun Ce, yang merasa bersalah, tentu saja tidak bisa melawan. Sambil menghindari dan menangkis serangan 6 orang, dia tidak lupa berteriak berulang kali, 6 peri, tenanglah, aku benar-benar melakukannya. Itu tidak disengaja. Jika aku bermaksud menyinggung perasaan, biarkan aku segera kehilangan penglihatanku dan tidak pernah melihat cahaya siang selamanya. Namun, bagaimana mungkin ke-6 Dewa Bing Yun yang begitu marah mendengarkan kata-katanya. Meskipun Yun Ce hanya menghindar dan menangkis alih-alih melawan, kemarahan dan niat membunuh mereka tidak melemah sama sekali, tetapi menjadi semakin intens. Wanita Bing Yun telah murni dan murni sepanjang hidup mereka. Belum lagi bahwa status dan kekuatan mereka adalah yang kedua setelah istana, 7 dewa awan es milik Tuhan. Tubuh murni dan murni mereka dipandang sepenuhnya oleh Yun Ce. Bagi mereka, tidak diragukan lagi itu adalah noda dan rasa malu yang sangat besar yang tidak dapat dihapuskan seumur hidup mereka. Frozen Cloud Asgard, yang dikejutkan oleh jeritan sebelumnya, tidak lagi damai. Di kejauhan, terdengar suara terus-menerus, dan semakin banyak sosok cantik bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Yun Ce merasa sangat malu dengan hal ini, penting perasaannya, di tengah malam. Kolam dingin awan beku. 6 dewa awan beku, ketika semua murid istana abadi awan beku tertarik. Bahkan jika dia memiliki 100 mulut untuk berbicara, dia akan diabaikan oleh semua wanita Frozen Cloud. Kenakan topi mesum dan mesum. Berhentilah berkelahi sekarang. Izinkan aku mengatakannya lagi, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Paling buruk, aku minta maaf padamu. Mungkin aku bisa memberimu kompensasi apapun. Hei, kamu sangat memperhatikan kehormatan, jadi kamu tidak akan takut. Titik. Apakah lebih banyak orang yang menyadarinya? Jika kamu memukulku lagi, aku akan melawan. Kata-kata Yun Ce tidak hanya tidak memperlambat serangan ke-6 orang tersebut, namun malah semakin membangkitkan amarah mereka, dan ada salju yang beterbangan di langit, berubah menjadi badai salju yang menutupi langit, dan kerucut es yang terbang kacau balau saling membunuh. Tanda seru, dada Yun Ce terpotong oleh pedang mulanya. Pakaian di dadanya segera terkoyak, dan ada goresan yang sangat dangkal di kulitnya. Meskipun tidak ada darah, Yun Ce tidak bisa menahan napas. Dia mengerutkan kening. Dia memamerkan giginya dan memperingatkan, jika kamu tidak berhenti, aku benar-benar akan melawan. Hiss, cahaya dingin melintas di kepala Yun Ce, dan sebagian kecil rambutnya segera dipotong. Yun Ce tanpa sadar mengecilkan lehernya, lalu mengatupkan giginya sedikit, dan tiba-tiba membuka tangannya ke kedua sisi. Didorong oleh benih dewa jahat, seni ilahi ujung beku diaktifkan seketika, pohon ujung beku. 2 pohon kristal es besar muncul di sisi Yun Ce. Sisi kiri dan kanan naik dari tanah, tumbuh setinggi beberapa kaki dalam sekejap mata. Cabang-cabang es dan dedaunan yang meregang dan menyebar dengan cepat mendorong ke-6 orang itu menjauh. Udara dingin keluar dari mereka membuat orang yang telah menggunakan es sejak kecil, kekuatannya surgawi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka berada di tahap akhir dinasti Xuan atau bahkan di puncaknya. Ini adalah seni ilahi ujung beku. Yun Ce, kamu sebenarnya secara diam-diam mempelajari seni ilahi tertinggi di istanaku, seni ilahi ujung beku. Aku, istana abadi awan beku, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, ada suara yang agung. Teriakan dingin datang dari atas. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Bayangan sedingin es lewat, Gong Yuxian muncul di udara, dan kemudian perlahan jatuh. Matanya yang dingin menatap dari Yun Ce dan Liu perlahan menyapu tubuh orang tersebut. Di sekitar mereka, sejumlah besar murid Bing Yun juga sangat dekat saat ini dan akan segera tiba.
Tuan Istana, Yun Ce diam-diam datang ke Bing Yun Hantan untuk memata-matai kami berenam yang sedang mandi. Gong Yuxian membuat tebakan kasar ketika dia melihat kami berenam basah kuyup. Ketika dia menyadari sesuatu, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata dengan dingin, "Yun Ce, apakah ini masalahnya?" Petik 2. Ya, Yun Ce tidak menyangkal, junior memang menyinggung 6 peri, tapi dia pasti tidak bermaksud mengintip. Junior saya pertama kali datang ke Istana Es dan menghabiskan 1 hari di kuil Bing Yun. Sudah malam sebelum saya menyadarinya. Saya tidak tahu harus kemana. Saya mengikuti suara dan datang ke sini. Aku bahkan tidak tahu kalau mereka sebenarnya sedang mandi di sini. Tuan Istana, jangan dengarkan dia. Menyesatkan. Dia hanya mempunyai hati yang jahat dan berniat menghujat. Terlebih lagi, saat dia bertarung dengan kita baru saja, dia menggunakan Frozen and Divine Art. Dia jelas-jelas juga diam-diam mempelajari rahasia tertinggi istanaku. Apa? Frozen and Divine Art? Tanda tanya. Wajah Gong Yuxian dipenuhi dengan keterkejutan. Yun Ce, apakah kamu benar-benar menguasainya? Seni ilahi akhir yang beku. Bab 385. Gong Yuxian awalnya memiliki ekspresi marah di matanya, tetapi perhatiannya langsung dialihkan oleh Frozen and Divine Art. Yun Ce segera berkata, "Ya." King Yue membawa murid-muridnya ke kuil ujung beku, dan cukup beruntung melihat seni ilahi ujung beku yang ditinggalkan oleh leluhur Bing Yun. Setelah seharian bermeditasi, saya berhasil meditasi. Sedikit ada keberhasilan kecil. Dalam ribuan tahun sejak Frozen Cloud Asgard, kecuali Xia King Yue, tidak ada seorang pun yang pernah mampu mempraktekkan Frozen and Divine Art. Meskipun kualifikasi dan pemahamannya sama tingginya dengan Xia King Yue, masih butuh beberapa bulan baginya untuk memulai. Dan Yun Ce, sebenarnya hanya mendapat 1 hari pencerahan. Gong Yuxian terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. Pada saat ini, sejumlah besar murid Bing Yun datang dari segala arah, dan pakaian mereka yang mengenakan salju tiba-tiba berkibar di depan mata mereka, seperti kupu-kupu putih berkumpul. Jika itu adalah sekte seperti sekte Xiao atau klan Ventian, mereka akan menjadi mereka terkejut jika mereka terkejut. Masa hitam yang menakjubkan membuat orang gemetar ketakutan, tetapi di Frozen Cloud Asgard, itu seperti 100 bunga yang mekar, begitu indah sehingga Yun Ce, sebagai pelakunya, tidak bisa merasakan krisis sedikitpun. Apa yang terjadi? Xia King Yue menari di atas es dan salju, membawa hembusan angin dingin ke sisi Gong Yuxian. Dia melirik ke arah Yun Ce, lalu melihat ke arah pakaian dan wajah dingin Chu Yueli dan yang lainnya, ditambah dengan awan es dan kolam dingin di belakang mereka, dia segera menebak sesuatu. Huff, King Yue, hari ini kamu harus memperhatikan baik-baik pria yang ingin kamu nikahi. Dia benar-benar memanfaatkan malam itu untuk datang ke kolam awan beku ini untuk memata-matai kita sedang mandi. Ini sangat tercela dan tercela, kata Chu Yueli erat. Alis Ning Yue berkata, meskipun sebagian besar murid Bing Yun samar-samar menebak sesuatu, ketika Chu Yueli mengatakannya secara langsung, gadis-gadis itu masih berteriak kaget, dan mata indah mereka melebar berlebihan. Yun Ce tidak hanya mengintip ke bak mandi, sebenarnya ada 6 dari mereka. 7 dewa awan beku yang sedang mengintip. Mata gadis-gadis itu penuh kejutan, ketidakpedulian, penghinaan, dan bahkan niat membunuh. Yun Ce selalu merasa bahwa dia bahkan lebih tidak adil daripada Doe. Bagaimana dengan situasi Doe? Dia berkata tanpa daya dan tidak berdaya, saya sudah mengatakan banyak hal. Kali ini, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke tempat ini, dan aku tidak menyangka akan ada kolam dingin di belakang gerbang es. Xia King Yue menggigit bibirnya dengan ringan, lalu melangkah maju dan berkata, "Guru," dan semuanya guru. Meskipun Yun Ce mungkin sedikit ceroboh dan sulit diatur dalam tindakannya, murid tersebut berjanji bahwa dia jelas bukan tipe orang tercela yang dengan sengaja memata-matai seorang wanita yang mengambil mandi. Muridnya percaya bahwa Yun Ce hanya melakukannya secara tidak sengaja, dan juga mengundang guru untuk berbagi dengan semua orang. Guru, paman, harap tenang. Jadi bagaimana, jika dia tidak bersungguh-sungguh? Murong Qiansui berkata dengan marah, dia telah mengotori tubuh kita dengan matanya. Ini adalah fakta. Selain itu, dia juga diam-diam mempelajari ajaran sekte saya. Seni ilahi ujung beku. Perilaku seperti ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan.
Oke, Gong Yuxian mengangkat tangan dan akhirnya berkata, kamu tidak perlu bersemangat tentang Frozen and Divine Art. Apakah kamu tidak merasakannya dari tubuh Yunce? Apakah itu aura dari Frozen Cloud Soul Crystal? Masalah ini awalnya akan menjadi diumumkan pada pertemuan sekte besok. Tapi sekarang hal itu telah terjadi, saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu. Baru hari ini, Yunce telah resmi menjadi pemimpin Frozen Cloud Asgard. Murid saya, dan murid laki-laki pertama dalam sejarah. Ini, Tuan Istana, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan, itu benar? Petik 2, peraturan pertama sekte saya adalah kami hanya menerima kualifikasi. Mengapa wanita berpangkat sangat tinggi harus murid merekrut murid laki-laki? Apakah karena King Yue? Petik 2, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, dan tidak perlu berspekulasi. Gong Yuxian berkata, ini bukan keputusan saya, tetapi keputusan yang maha tinggi. Keputusan dari ketua istana. Apa yang dilakukan ketua istana tertinggi jelas bukan tindakan impulsif, dia juga tidak melanggar aturan sekte. Dia punya alasan yang sangat penting. Apa alasannya? Saya tidak bisa memberitahu Anda, dan Anda tidak boleh bertanya lagi. Saya yang dapat memberitahu Anda bahwa alasan ini kemungkinan besar terkait dengan masa depan Istana Abadi Awan Beku kita. Meskipun ketua istana tertinggi Feng Qianhui tidak terlibat dalam masalah Istana Es selama bertahun-tahun, dia masih memilikinya, keputusan tertinggi di Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika keputusannya bertentangan dengan aturan sekte, tidak ada yang akan keberatan. Tapi wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Setelah Frozen Cloud Asgard, apakah benar-benar hanya ada satu murid laki-laki? Karena Yunce telah memasuki Frozen Cloud Asgard kita, dia secara alami dapat berlatih Frozen and Divine Art. Gong Yuxian berbalik dan melirik murid Bingyun yang mendengar suara, tidak ada yang penting di sini. Mundur, dan jangan lupa pertemuan sekte di aula utama besok jam 10. Di bawah perintah Gong Yuxian, murid Bingyun segera bubar dan kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, kemarahan Chu Yueli dan yang lainnya tidak akan hilang begitu saja. Murong Qiansui mengarahkan pedangnya ke arah Yunce dan berkata dengan dingin, meskipun dia sudah menjadi sesama sekte, tapi apa yang baru saja dia lakukan terhadap kita tidak ada hubungannya dengan apakah dia adalah murid Bingyun. Bahkan jika dia adalah seseorang yang dihargai oleh Maha Guru Istana, hari ini kami para saudari juga harus memberikan penjelasan, jika tidak, kami para saudari tidak akan dapat merasa nyaman di kemudian hari. Hal semacam ini benar-benar sulit diterima oleh wanita normal manapun, apalagi mereka adalah 7 dewa awan beku yang lebih menghargai kemurnian dan kemurnian daripada nyawa mereka. Xia Qingyue percaya bahwa Yunce tidak melakukannya secara tidak sengaja, tetapi meskipun dia tidak melakukannya secara tidak sengaja, dia membuat kesalahan besar dan menyinggung 6 dewa es pada saat yang bersamaan. Dia hanya bisa memohon kepada Yunce lagi, Guru. Murid ini tahu bahwa Yunce telah membuat kesalahan besar kali ini, tetapi dalam hal ini, saya dapat menjamin bahwa dia melakukannya secara tidak sengaja. Silakan lihat juga bahwa dia adalah seorang murid. Demi suamiku, bisakah aku memaafkannya atas kesalahan yang tidak disengaja ini, atau memberinya hukuman ringan? Dia memalingkan matanya untuk melihat Yunce dan berkata dengan suara yang sangat lembut dan mendesak, mengapa kamu tidak segera mengakui kesalahanmu kepada 6 paman? Yunce bergumam dengan wajah polos, aku sudah mengakui kesalahanku, tapi tidak berhasil. Oke, Gong Yuxian berkata dengan keras, menatap Yunce, tak berdaya. Dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, meskipun kadang-kadang menerima tamu laki-laki, namun tidak pernah mengizinkan laki-laki untuk bermalam di Istana Es. Oleh karena itu, tidak pernah ada kasus tubuh murid Bingyun dikotori oleh mata laki-laki. Selain itu, tai pentingnya Tuan Istana menempatkan Yunce dan kata-kata yang diucapkannya hari ini membuat Gong Yuxian sangat pusing. Seperti yang dikatakan Murong Qiansui, jika tidak ada penjelasan hari ini, mereka pasti tidak akan merasa nyaman. Jika kamu ingin menghukum Yunce, bagaimana kamu harus menghukumnya? Jika hukuman untuk kesalahan sebesar itu ringan, itu jelas akan memihak. Jika itu serius, dengan temperamen Yunce yang kuat dan kekuatannya yang bahkan dia tidak bisa menekannya, tidak mungkin dia bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Yunce, Gong Yuxian berkata dengan tegas, apa yang terjadi hari ini, aku juga yakin kamu melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan,
meskipun tidak disengaja, itu adalah kesalahan besar. Aku, wanita dari Istana Es, lebih menghargai kesucian daripada kehidupan. Masalahnya tidak boleh berhenti sampai di sini. Meskipun Anda tidak benar-benar perlu mengorbankan hidup Anda untuk menebus dosa-dosa Anda, apakah Anda menanggung duri untuk mengaku bersalah atau memberikan kompensasi dengan cara lain? Kamu harus memberikan penjelasan yang akan membuat kemarahan mereka berkurang. Aku percaya bahwa kamu, sebagai suami King Yue, juga dikenal sebagai orang nomor satu di Blue Wind. Dia pasti akan memiliki tanggung jawab seperti itu. Yun Ce menarik napas perlahan, berpikir sejenak, dan berkata, apa yang guru istana ajarkan adalah bahwa meskipun muridnya telah membela ketidaksengajaannya, tetapi itu juga sangat merugikan enam peri. Jadi, murid itu dapat membuka semua pintu masuk ke enam peri di dalam waktu singkat dan mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi. Saya ingin tahu apakah kompensasi semacam ini cukup. Apa maksudmu? Apa? Buka semua pintu masuk yang dalam. Raihlah pembuluh darah ilahi roh surgawi. Kata-kata Yun Ce membuat Gong Yuxian tampak terkejut sesaat, hampir berpikir bahwa dia salah dengar. Bagaimana ini mungkin? Tuan Istana, dia jelas-jelas berbicara omong kosong. Sangat sulit untuk membuka pintu masuk lusa. Bahkan nenek moyang Bing Yun hanya dapat membuka pintu masuk ke 37. Vena ilahi Tianling jarang terjadi dalam ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Kata-katanya seperti ini sengaja menipu kita. Petik 2. Tidak, Xia King Yue segera berkata, murid dapat bersaksi bahwa Yun Ce memang memiliki kemampuan seperti itu. Karena semua pintu masuk yang dalam di tubuh muridnya, apakah Yun Ce berhasil melewatinya? Dia tidak berbohong. Petik 2. Apa? Chu Yueli tampak terkejut. Saat itu, mungkinkah orang aneh yang kamu bicarakan adalah... Ya, itu Yun Ce. Xia King Yue, dia berkata dengan serius, guru. Mohon maafkan saya atas penipuan awal murid itu. Karena murid itu telah berjanji pada Yun Ce untuk tidak mengungkapkan masalah ini pada saat itu. Tetapi kata-kata Yun Ce bahwa dia dapat mengakses pembuluh darah misterius itu sepenuhnya benar. Pembuluh darah roh surgawi murid itu diberikan olehnya, dan hanya butuh 3 hari. Yun Ce menerima kata-kata Xia King Yue secara langsung, dan berkata dengan wajah bangga dan arogan, pada saat itu, kekuatan dan kekuatan mentalku yang dalam rendah, jadi butuh 3 hari. Sekarang, mungkin 1/4 jam sudah cukup. Faktanya, dengan kekuatan dan kekuatan mental Yun Ce saat ini, dan menggunakan kekuatan pemurnian mutiara racun langit untuk membuka semua pintu masuk bagi orang lain, jika semuanya berjalan lancar, diperkirakan 3 menit sudah cukup untuk menyelesaikannya. Dia bilang itu akan memakan waktu 1/4 jam karena dia takut itu akan terlalu mengagetkan dan membuat mereka takut. Namun meski begitu, kata-kata 1/4 jam masih sangat mengejutkan semua orang. Dengan karakter Xia King Yue, tidak ada yang mengira dia akan berbohong. Benar juga, bahwa Xia King Yue tiba-tiba mendapatkan akses ke semua misteri dalam beberapa hari dan mencapai vena ilahi roh surgawi. Untuk waktu yang lama setelah itu, 7 Dewa Awan Beku sering berbicara tentang metode untuk mencapai surga. Aneh sekali, manusia dan memanggilnya, orang suci yang tiada taranya. Sebelumnya, alam tertinggi yang pernah mereka dengar adalah, akses 1 jari ke misteri, tapi mereka hanya bisa secara paksa membuka paling banyak 3 hingga 5 misteri secara langsung untuk seorang mistikus. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan Di Xuanze menggunakan banyak usahanya sendiri, serta berbagai ramuan berharga, peluang, dan banyak waktu untuk membukanya secara perlahan satu persatu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang suci yang tiada taranya, bukanlah seorang senior penyendiri yang mengabaikan semua makhluk hidup, tapi sebenarnya adalah Yun Ce, yang baru berusia 19 tahun. Bahkan kata, luar biasa, saja tidak cukup untuk menggambarkan hal ini. Yun Ce, apa yang kau dan King Yue katakan, semuanya benar. Gong Yuxian berkata tak percaya. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuka semua pintu masuk untuk peri sekarang. Jika aku tidak bisa melakukannya dalam waktu 1/4 jam, aku akan rela dipotong-potong oleh 6 peri dan tidak akan pernah melawan atau melawan. Yun Ce bersumpah, ketika kata-kata ini keluar, ekspresinya tidak berubah. Bab 386. Melihat apa yang dikatakan Yun Ce begitu pasti,
dan vena ilahi roh surgawi Xia King Yue yang sebenarnya adalah buktinya. Gong Yuxian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mempercayainya meskipun mereka sangat terkejut. Apa konsep membuka semua pintu masuk dan mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi? Itulah kualifikasi tertinggi yang diimpikan oleh hampir semua praktisi Tianxuan. Sangat sulit untuk membuka pintu masuk misterius lusa. Jika Anda bisa membuka 10 pintu masuk misterius dalam 100 tahun, Anda bisa disebut jenius tiada taraf. Dan untuk membuka semua pintu masuk misterius, bahkan orang-orang di level 7 Dewa Awan Beku tidak akan pernah berani bermimpi. Mo Bingyun, leluhur Frozen Cloud Asgard, membuka 19 pintu masuk yang dalam secara bawaan. Ketika dia meninggal pada usia 270 tahun, dia hanya bisa membuka 37 pintu masuk lusa. Meski begitu, dia adalah yang terkuat orang di Blue Wind pada saat itu, bahkan pemimpin Villa Tianjian nenek moyang semuanya akan dikalahkan oleh tangannya. Jika mereka benar-benar dapat mencapai vena ilahi roh surgawi, kualifikasi mereka akan secara langsung melampaui leluhur Bingyun, Mo Bingyun, dan tidak akan ada hambatan dalam perjalanan mereka menuju budidaya Xuan di masa depan. Mungkin hanya dalam beberapa tahun, mereka akan dapat memecahkannya melalui Wang Xuan. Di masa depan, bahkan dimungkinkan untuk menjadi tuan. Sangat mungkin bahwa seni ilahi ujung beku, yang selama ini tidak dapat dikembangkan. Seluruh pribadinya telah sepenuhnya berubah dalam hal kualifikasi. Dia adalah yang terbaik di seluruh benua Tianxuan, belum lagi negeri angin biru. Mencapai keadaan ekstrim yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Jika Yun Ce benar-benar melakukannya, itu tidak hanya cukup untuk menebusnya, itu akan menjadi kompensasi jutaan kali lipat. Ini adalah anugerah penemuan kembali tanpa diskon apapun. Tuan Istana, biarkan murid ini mencobanya terlebih dahulu. Di antara 7 Dewa Bingyun saat ini, Murong Qiansui adalah yang tertua. Meskipun temperamennya tidak ekstrim seperti Chu Yue-chan, dia selalu memiliki raut wajah yang tampak seperti itu, menjadi abadi, ketidakpedulian. Dia menyingkirkan pedang esnya dan jatuh di depan Yun Ce dengan udara dingin. Dia menatapnya dengan dingin dengan mata esnya. Jika kamu benar-benar dapat membuka semua pintu misterius untukku dan mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi, masalah hari ini akan terhapuskan. Aku bukan saja aku tidak akan membencimu, tapi aku akan mengingat kebaikan besarku di hatiku dan pasti akan membalasmu di masa depan. Yun Ce mengangguk, menatap Murong Qiansui dari atas ke bawah dengan ekspresi setenang mungkin, membuka mulutnya, dan ekspresi emosi melintas di wajahnya, kusut, sepertinya ragu-ragu tentang sesuatu. Apakah kamu memerlukan jarum perak? Xia King Yue bertanya. Jarum perak? Alis Gong Yuxian sedikit berkedut. Untuk jarum perak, semuanya tersedia di Istana Ningsui. Jika kamu memerlukan bantuan lain, kamu bisa memberitahuku semuanya. Tidak, Yun Ce melambaikan tangannya. Pada saat itu, kekuatanku yang dalam hanya pada tingkat dasar yang dalam, dan aku tidak dapat menembus kekuatan yang cukup ke dalam pintu masuk yang dalam, jadi aku membutuhkan bantuan jarum perak. Sekarang aku tidak lagi membutuhkannya. Hanya tenggorokan Yun Ce berkedut, lalu berkata dengan ragu-ragu, seolah-olah dia telah membuat banyak tekad. Kamu harus tahu betapa sulitnya memahami misteri, dan itu juga akan disertai dengan risiko tertentu. Jika Anda tidak hati-hati, bukan hanya tidak bisa menyelesaikannya, jika pintu masuk dibuka kemungkinan besar pintu masuk tersebut rusak dan diblokir secara permanen. Oleh karena itu selama keseluruhan proses tempat saya memulai pekerjaan saya tidak boleh lepas dari pakaian. Jadi, setelah mengatakan ini, Yun Ce langsung melihat kecantikan di wajah kecantikan Murong di hadapannya. Terlihat marah, dia buru-buru berkata, aku sama sekali tidak bermaksud menghujat, dapat bersaksi tentang masalah ini. Xia King Yue mengangguk perlahan tanpa ragu-ragu, ya, murid dapat bersaksi. Saat itu, Yun Ce membuka semua pintu masuk untuk muridnya. Pada saat itu, tidak ada pakaian yang diperbolehkan untuk memisahkan satu sama lain. Tapi Tuan Murong tidak perlu terlalu khawatir, cukup buka punggungnya. Yun Ce mengangguk dengan cepat, tapi dia tertawa diam-diam di dalam hatinya. Cara utama untuk membuka pintu masuk adalah dengan menggunakan bantuan kekuatan pemurnian dari Sky Poison Pearl. Punggung telanjang seperti apa yang dibutuhkan? Ketika dia membiarkan Xia King Yue menelanjanginya, itu hanya untuk mengambil keuntungan darinya. Dan tentunya kebiasaan baik ini harus diturunkan. Kamu ingin memukulku sampai mati sebelumnya,
tapi sekarang kamu ingin aku membuka pintu masukmu. Bagaimana bisa begitu murah? Anda dapat membuka pintu masuknya, dan Anda harus menyerahkan manfaatnya dengan patuh. Murong Qiansui dan yang lainnya awalnya marah, berpikir bahwa Yun Ce mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Sebenarnya, itulah yang terjadi, tetapi dengan kata-kata Xia Qingyue dan apa yang dikatakan Yun Ce terdengar masuk akal, saya harus sedikit mempercayainya. Murong Qiansui menatap Yun Ce dengan dingin dan berkata, "Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Tapi jika kamu berani melakukan sesuatu yang tidak pantas selama proses ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." "Aku mengerti," kata Yun Ce, lemah, dan kemudian bergumam dengan suara rendah, "Jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, kamu tidak bisa mengalahkanku." Petik 2. Kamu. Wajah Murong Qiansui dipenuhi amarah, tapi dia akhirnya tidak meledak lagi. Dia memarahi dengan dingin, berbalik. Yun Ce memutar bibirnya dan membalikkan tubuhnya. "Jangan khawatir, karena Yun Ce berani membuat janji seperti itu di depan banyak dari kita, dia pasti tidak akan menipu kita. Terlebih lagi, ada presiden seperti King Yue." Gong Yuxian tampak sedikit bersemangat. "Qiansui, tahan amarahmu, karena lain kali jika kamu berhasil, itu akan menjadi berkah besar yang mengubah hidupmu." "Ya, Tuan Istana," Murong Qiansui berbicara dengan tenang. "Yun Ce, jika kamu tidak menggunakan pakaian, apakah kamu yakin tidak akan ada resiko yang tidak dapat diperbaiki seperti kerusakan pintu masuk selama proses pencerahan?" Gong Yuxian menghadap Yun Ce dan bertanya dengan hati-hati. Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu, "Selama pembuluh darah dalam normal dan para murid tidak dipisahkan oleh pakaian, saya jamin tidak akan ada risiko. Jika mereka dipisahkan oleh pakaian, sulit untuk mengatakannya." "Oke." Gong Yuxian mengangguk. "Qiansui, lepaskan pakaian saljumu. Hadapi saja dia dengan punggungmu, dan dengan kami di sisimu, kamu dapat yakin. Mari kita mulai." "Ya, Ketua Istana." Petik 2. Murong Qiansui berbalik dan melepaskan ikatan sabuk. Mengambil inisiatif untuk memperlihatkan punggungnya di depan seorang pria adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, tetapi segera, di bawah Bing Xinjue, dia menjadi setenang cermin, menutup matanya, dan berkata, "Mari kita mulai." "Yun Ce, mari kita mulai," kata Gong Yu abadi, matanya tertuju pada setiap gerakan Yun Ce, ekspresinya penuh dengan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 1/4 jam, Vena ilahi roh surgawi tercapai. Jika Yun Ce benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dan jika itu bisa diwujudkan untuk semua murid Frozen Cloud, maka dia tidak bisa membayangkan betapa gemilangnya masa depan Frozen Cloud Asgard. Yun Ce berbalik, duduk di belakang Murong Qiansui tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meletakkan jarinya di punggung giok Murong Qiansui. Saat ujung jarinya menyentuh kulit bersalju, tubuh Murong Qiansui tampak bergetar, tetapi segera ketenangan kembali. Telapak tangan Yun Ce bersinar dengan cahaya hijau, dan kekuatan pemurnian mutiara racun langit dilepaskan, langsung menuju jalur jadetan. Murong Qiansui tiba-tiba merasakan sedikit denyutan di jalur jadetan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, jalur jadetan terbuka sepenuhnya dalam sekejap, dan energi dalam yang dingin tiba-tiba melonjak secara spontan di jalur jadetan. Guanzong mundur dan maju dengan gembira. Murong Qiansui tiba-tiba membuka matanya dan berkata tak percaya, "Jalur Yutan telah dibersihkan." Petik 2. "Ah, benarkah? Apakah itu benar?" "Benar sekali." Bing Xingsui Murong Qiansui, siapa tertegun, tidak bisa menahan kegembiraan saat ini. Yutan pas telah sepenuhnya dibuka, dan tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan. "Berhenti bicara." Yun Ce tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Tutup matamu, tenang, jangan bergerak apapun, dan cobalah untuk tidak membiarkan Suan Qimu menjadi gelisah." Jika hanya sekarang, bagaimana mungkin Murong Qiansui mendengarkan kata-kata Yun Ce? Tapi saat ini, Yun Ce memarahi Murong Qiansui, dan Murong Qiansui segera diam dan bernapas dengan tenang, "Jangan katakan apapun." Balasnya, bahkan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Gong Yuxian dan makhluk abadi es lainnya juga dengan cepat menghentikan suara mereka. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun lagi, tetapi ekspresi mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun ada presiden seperti Xia Qingyue, mereka masih penuh keraguan. Bagaimanapun, mustahil untuk mencapai pembuluh darah ilahi dari roh surgawi dalam 1/4 jam,
tetapi sekarang, hanya dalam beberapa napas, pintu masuk misterius langsung terbuka. Anda tahu, jika Murong Qianshui ingin membuka pintu masuk misterius ini sendirian, dibutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras, pil berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan cukup keberuntungan. Keraguan terakhir mereka tentang Yun Ce benar-benar hilang, dan tidak ada jejak kemarahan dan niat membunuh sebelumnya di mata mereka. Yang tersisa hanyalah keterkejutan yang ekstrim, harapan yang ekstrim, dan kegembiraan. Terutama Gong Yuxian, seorang pria berusia seabad yang juga merupakan penguasa istana dan memiliki Bingxin Jue, saat ini jantungnya berdebar kencang dan tidak bisa ditenangkan. Lalu, kipas ungu terbuka, Bai Mu menutupnya, buka geraniumnya, Qing Yang pas dibuka, 5 menit berlalu secara bertahap, dan Murong Qianshui telah dibuka 10 pintu masuk berturut-turut. Keterkejutan dan kegembiraan Gong Yuxian dan yang lainnya begitu kuat sehingga tak terlukiskan, dan mata mereka memandang Yun Ce bahkan tampak memandang ke arah para dewa. Setiap kali dia membuka pintu, telapak tangan Yun Ce yang dekat dengan punggung giok Murong Qianshui akan bergesekan ke atas dan ke bawah, bergerak ke kiri dan ke kanan untuk waktu yang lama, dan terus-menerus mengubah berbagai gerakan, yang terlihat sangat rumit dan tidak dapat diprediksi. Namun nyatanya, jika Yun Ce ingin membuka pintu masuk misterius, ia hanya perlu mencari lokasi pintu masuk tersebut, lalu menggunakan kekuatan mutiara racun langit untuk memurnikannya. Itu bisa dilakukan dalam beberapa tarikan napas, bukan dengan menyebutkan menyentuh punggung, pakaian, atau bahkan udara. Itu bisa dilakukan dengan mudah. Total waktu yang dibutuhkan Yun Ce untuk membuka pintu masuk hanya beberapa lusin napas, sedangkan sisanya, itu adalah semua tentang menyentuh. Menyentuh dengan keras ketika dia membuka pintu masuk untuk Xia Qingyu. Meskipun dia bisa melihatnya dengan matanya, jarum perak yang dia gunakan tidak bisa menyentuh kulitnya sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Di bawah tatapan itu, saya merasa percaya diri dan percaya diri ketika saya menyentuhnya. Itu wajar. Hatiku dipenuhi dengan emosi ketika aku menyentuhnya, dan tanganku dipenuhi dengan aroma batu giok. Jangan manfaatkan aku, bajingan, jangan memanfaatkan keindahan yang sudah jadi. Itu bajingan dari bajingan. Bersambung.